Hey guys, hadirin-hadirat excellencies, Om Wai mau bertamu, mau bertamu ke rumah seorang tokoh yang sangat kita kenal ya. Beliau adalah mantan Menteri Desa, ya, yang juga seorang pengusaha, Pak Eko Putro Sanjoyo. Ini rumahnya asri banget, asli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Akhirnya sampai juga. Akhirnya sampai juga, alhamdulillah. Sasar kan? Ya, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Nah, ini yang Waduh, hasil repot-repot, bakar-bakaran Pak Eko. tadi. Waduh, matur nuwun, terima kasih banget. Kelihatan kayak di hotel juga kan? Oh iya, ini sangat sangat hotel banget ini. Ya. Bahkan ini wong desa mangan steak. Enak. Aduh, ini kita sudah berjarak. Ya. Aduh, Mas Yo. Nih, jangan lupa. Protokol kesehatan Protokol harus diikuti. kesehatan harus diikuti, kita harus disiplin. Karena yang bisa memerangi pandemi ya kita semua, komitmen dari kita semua Betul, betul. untuk menjalankan protokol kesehatan. Alhamdulillah. Wow. Ini. Ayo Mas, Iya coba Mas. Mas. Oke. Mumpung masih hangat. Thank you. Terima kasih. Waduh, udah sorry ya. Nawarin dulu hadirin-hadirin excellencies ya. Sorry ya, kita makan dulu. Udah disiapin Pak Eko. Mantap. Yang hobi. Saya Steak hobi, ya? hobi dari dulu waktu sekolah tuh. Di sana kan sering ada potluck party gitu. Karena saya yang lebih muda, waktu sekolah juga miskin kan kita. Oh, Jadi- ini waktu di Amerika nih? Jadi yang punya keluarga yang nyediain bahan bakunya, kita yang bantuin bakarin. Kan dapat makan gratis gitu. Oh, enggak, lumayan. Buat mahasiswa lumayan. Iya. Nah, itu di Amerika di mana Mas waktu itu? Saya di Lexington, Kentucky. Oh, ya, Kentucky di Amerika. Sekarang di Amerika majority leadernya di Senat itu Senator Mitch McConnell juga dari Kentucky. Iya. Mas, jadi setelah nggak jadi menteri di kabinet Presiden Jokowi, ini apa kesibukan Mas? Saya kembali ke dunia usaha, saya sekarang bantu di Indica Energy. Kita juga ada partneran kecil-kecilan di Rea Health Tone, itu apa namanya. Wah. Kebetulan suplemen kesehatan kebetulan cocok buat COVID, jadi sekarang lagi laku keras untuk bantu pencegahan sama pengobatan. Iya. Terus saya juga ada bikin satu bantu startup. Ya, untuk enaknya bekas jadi menteri networknya kan banyak. Jadi Iya. banyak startup Iya. yang kesulitan cari financing, kita bisa bantuin ke bank, kita bantuin modelingnya, kita bantuin cari customernya juga. Gitu. Oh, jadi banyak dong startup yang kemudian datang ke kantor Anda ya? Banyak. Ada renewable energy, ada distribusi, ada mereka bikin kayak semacam membantu petani-petani, mempacking produk-produk pertanian, dijual. Kebetulan kayak Bank Himbara itu punya portal yang bisa bantu juga, Iya. dia bisa kasih kredit juga, kita bantu endorse. Jadi sudah banyak yang tidak dibantu. Lumayan. Ya, untuk distribusi Rea ini saya lihat reseller aja udah ratusan kalau nggak ribuan ya. Oh, ini guys, excellencies, ini Pak Eko ini sudah kemana-mana ini selalu bicara tentang Rea. Tolong jelaskan, ini apa sih Mas? Ini Pak Eko. sebetulnya suplemen kesehatan. Oh, Jadi- suplemen sebenarnya ya? Jadi dari essential oil, active Oke. ingredient-nya ini bagus untuk meregulate ACE2 di sel kita. ACE2 itu fungsinya untuk mencegah inflamasi, Iya. mencegah penyumbatan pembuluh darah, meregulate tekanan darah. Nah kebetulan pas COVID ini menjadi cocok karena COVID itu masuknya lewat ACE2 juga. Oke. Jadi dengan ACE2-nya diperkuat, itu penyakitnya masuknya jadi susah. ACE2 itu apa? Tolong jelasin. Itu satu enzim di dalam enzim ya di dalam sel kita. Oh, oke. Nah ini cara makanya gimana Mas? Ini nggak ada urusan sama endorsement ya. Ini urusan betul-betul ada memang fakta, banyak testimoni dari teman-teman kita. Kita nggak boleh klaim ya, tapi banyak testimoni bahwa ini bisa membantu proteksi. Sekarang lagi dilakukan clinical Oke. trial. Oke.
juga ini juga bisa membantu mempercepat penyembuhan COVID. Lagi-lagi kita nggak boleh klaim karena ini hanya suplemen. Iya, iya. Makanya sekarang lagi dilakukan. Tapi sudah dapat izin edar dari Udah dari BPOM. Dari BPOM sudah ada izin edar ya. Sekarang lagi dilakukan clinical trial di Wisma Atlet sama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oke. Nah, Pak Wahyu cukup minum 1 mililiter kira-kira 1 pipet penuh untuk pencegahan 1 kali sehari. Oh, coba. Kalau untuk membantu pengobatan 2 mililiter 2 kali sehari. 1 milimeter ini untuk Mililiter Pak, kalau milimeter panjang. Kalau 1 milimeter, sorry. 1 mililiter ini kira-kira berapa tetes ya? 1 pipet. 1 pipet itu penuh ya tadi ya. Tetesin begini ini untuk pencegahan. Cukup 1 sampai 2 kali. Kalau kita sering ketemu keluar gitu 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Oh, semua ada ketentuannya ada di sini Mas ya. Oke. Dan ini juga karena kita create banyak reseller, jadi membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang mungkin gajinya dipotong. Gitu. Iya. Bisa mendapatkan income tambahan. Ini mahal nggak Mas? Ini 275.000 harganya kalau nggak salah. 275.000 ya? Cukup untuk sebulan. 250.000. Jadi cukup untuk 1 bulan. Ya, penting lah di era pandemi COVID kayak gini nih. Dan ini udah ada in vitro testnya. Kebetulan dibantu sama A-Star dari Singapura. A-Star itu riset company yang difunded sama Singapore government. Iya, Pak. Karena dia ngelihat jurnal, ini kan udah jurnalnya ada banyak kan. Oh, ada jurnal ilmiahnya ya? Ada di American Pharmacy Association, ada beberapa lah ya. Mereka baca, terusnya mereka hubungin kita, mereka coba untuk uji in vitro di sel di University of Texas. Dan dari hasil uji in vitro-nya terbukti bisa mematikan virus. Di sel tapi ya. Di selnya di ya. sel. Oke. Jadi itu tetap belum boleh klaim. Oke. Makanya kita harus melakukan clinical trial. Kalau sudah dapat clinicalnya sudah di-approve oleh BPOM baru boleh klaim karena ya. prosesnya pengobatan tuh harus walaupun karena testimoni itu kan bukan akademik. Iya. Ini ngomong-ngomong kalau boleh saya tanya lebih jauh, ini sebenarnya siapa yang menemukan formula ini? Itu lead scientist kita namanya Profesor Yosef Babikian. Dia imunologis dari Armenia. Dia juga pemenang Ritter Prize. Ritter Prize itu kayak Nobel Prize tapi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman. Dan kebetulan Armenia itu scientistnya banyak karena dulu zaman Soviet Union tuh pusatnya senjata kimia, pusatnya farmasinya Soviet Union kan ada di Armenia. Oh, jadi ini ya Armenia ini apa ya? Negara bekas jajahan Soviet ya. Uni Soviet yang sekarang ada ilmuwannya namanya siapa namanya? Yosef Babikian. Dan kita ada timnya banyak dari Armenia dan dari Indonesia. Oh. Sekarang di Indonesia clinical trialnya di lead sama Profesor Kerry. Iya. Itu dari Fakultas Farmasi Unpad. Unpad ya, Universitas Pajajaran Bandung. Nah ini jelas nih ada khasiatnya membantu memperbaiki sistem imunitas tubuh sebagai salah satu upaya memelihara kesehatan tubuh. Ada komposisinya setiap mililiter mengandung macam-macam nih, gardenia, bla bla bla. Semuanya natural essential oil. Oh ya, natural essential oil ya. Terima kasih, nanti ini saya akan coba seluruh keluarga. Terima kasih Mas. Rasanya apa ini rasanya? Ini herbal atau apa ini? Herbal juga sebenarnya, bukan ya? Herbal ya? Natural essential oil alam. Oh, dialami natural ya. Sebetulnya di Indonesia banyak essential alamnya ini. Cuma di Indonesia belum ada pabrik yang untuk mendestilasi essential oil ini menjadi medical grade. Gitu. Jadi bahan bakunya kita masih import dari Finlandia, dari Australia. Oh, jadi masih import. Nah, mudah-mudahan suatu saat di Indonesia ada pabriknya yang bisa mendestilasi menjadi medical grade. Gitu. Harus itu Pak Eko, jadi dibikin di sini dari bahan-bahan baku di sini, ya kan? Mudah-mudahan ya. Tapi nanti akan diproduksi di sini. Rencananya ada salah satu pabrik farmasi besar di Indonesia akan membeli hasil riset kita untuk memproduksi di Indonesia. Mudah-mudahan lah dengan kalau ini kita bisa sebarkan dan dimanfaatkan oleh orang-orang banyak di Indonesia ini, bisa manfaatnya luar biasa. Karena dari Armenia nggak cukup suplainya. Armenia kan negara kecil kan, oh gitu. Jadi nggak bisa memenuhi kebutuhannya di sini, jadi makanya sering kosong di pasar. Oh gitu ya. Tapi karena ini orang bicara dari mulut ke mulut, rata-rata itu. Ketok tular aja, tapi di marketplace ya itu di beberapa tempat harganya katanya melambung tinggi nih Mas. Iya dulu karena sempat kosong jadi kita nggak bisa kontrol, banyak orang beli dari online, dijual lagi online gitu. Nah,
Sekarang Oke. kita kerjasama online supaya kayak gitu-gitu di blok. Iya, iya, iya. Saya bantu nanti nyebarin ya. Wah, terima kasih Mas Wahyu, bantu masyarakat. Bantu Padahal masyarakat tadinya nih. niatnya kita cuma mau import, mau bagiin waktu awalnya COVID, mau bagiin ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Oh, I see. Cuman waktu itu Iya. karena belum ada clinical trialnya, jadi belum boleh. Iya, iya. Jadinya Kan Anda sempat diundang oleh Pak Gubernur Iya, DKI, Pak Pak Anies ya kan? Gubernur, untuk menteri-menteri bicara. juga banyak yang Oh, undang. menteri-menteri juga Sekarang undang ya? banyak apa namanya kementerian dan perusahaan-perusahaan yang beli dan membagikan gratis ke komunitasnya. Oh, oke. Ini kalian kameramen segala semuanya ya, pakai nanti ini. Siap. Ya? Oke. Dari testimoninya sih lagi-lagi ini bukan akademik ya, jadi Iya, nggak boleh iya. klaim. Iya. Kalau yang sakit, kalau dibantu ini sebagai ajuban terapi atau terapi tambahan, itu bisa mempercepat rata-rata 5-7 hari sembuh. Kecuali kalau ada TBC mungkin bisa lebih lama. Iya, iya, iya. Oke. Teman-temannya Mas Wahyu juga banyak. Banyak, justru teman-teman saya itu yang cerita kemudian posting di grup-grup WhatsApp. Banyak pimret, Di mana-mana para chief editor segala macam. Makanya Awalnya ini- kita bagiin gratis ke siapa-siapa Iya, semuanya. iya, 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 iya. Emang niatnya untuk bantu tadi. Ya itu diantaranya makanya saya mau silaturahmi ke sini ini diantaranya untuk pengen tahu apa yang terjadi dengan Rea ini, kemudian apa kesibukannya Mas Eko, Pak Eko, ya kan? Rupanya suka ngegrill, barbecue ya kan, dan goes. Jadi sebenarnya untuk menjaga imun itu resep Anda itu apa? Selain kita ya protek dengan ini misalnya, Nomor satu jangan stres, karena kalau stres kita punya antibody juga. jangan stres. Ya oke. Nomor dua nomor satu yang paling penting dalam era pandemik ini harus mentaati protokol kesehatan. Ya ya. Pakai masker, jaga jarak. Karena Mas Wahyu udah minum Rea lama, jadi saya berani buka masker. Tapi kalau enggak saya juga nggak berani dekat-dekat buka masker. Iya. Terus sering cuci tangan. Sering cuci tangan. Nah, kedua kali juga sebisa mungkin kurangin interaksi sama orang yang nggak kenal, karena kita nggak tahu. Kan. Oh, selain kerumunan juga ketemu pun orang-orang yang nggak terlalu Iya, kenal juga kan kita nggak tahu, mesti tracingnya kan kita nggak tahu kan. Iya, iya, iya. Mungkin dia sehat, kan sekarang banyak orang yang sehat tapi OTG gitu. Jadi kita nggak tahu. Nah kalau kita kebetulan ada comorbid atau orang tua kan bahaya. Iya, betul. Nah, kalau hari-hari Mas apa sibuk aja untuk apa menjaga imunitas, apakah olahraga, Setiap hobi, pagi apa saya gitu, pasti Mas? naik sepeda sama istri sama anak saya. Oh itu rutin? Keliling sepeda setengah jam sampai 1 jam. Di kompleks ini aja? Keliling lapangan golf sini aja. Terus apa namanya, pagi saya pasti ke kantor. Saya juga rata-rata pulang juga masih malam lah di atas jam 9 gitu. Oh kantor masih tetap selama pandemi ini ya? Kan ada beberapa kantor jadi Oh, ganti-ganti. banyak kantornya guys, banyak kantornya, itu dah. Jadi artinya kegiatan masih tetap rutin Mas ya? Rutin, terutama saya bantu-bantu UKM ya, karena UKM ini harus dibantu. UKM kita nih kan menjadi tulang punggung ekonomi kita, 60% ekonomi Iya. kita kan ditopang masih sama UKM. Iya iya betul. UKM sekarang nih dengan adanya pandemi ini aktivitasnya banyak keganggu. Nah, kita mesti sama-sama bantu untuk melalui networking kita untuk supaya mereka dibantu. Saya kadang-kadang menghubungi Menteri Koperasi untuk bantu. Iya. Tapi Menghubungi Menteri orang bilang Desa. mungkin karena Anda sudah pernah jadi menteri sehingga kalaupun nggak jadi menteri pun masih kontak dijaga ya sama teman-teman ya. Enaknya jadi menteri itu setelah jadi menterinya, Pak. Oh. Karena networknya jadi banyak gitu. Oh gitu setelah jadi Dan menteri ya. teman-teman menteri biasanya apalagi untuk kepentingan nasional pasti bantu. Oh gitu ya. Jadi Teman-teman baik-baik semua. ya termasuk ngurus macam-macam pasti Iya, Anda kan banyak bisnisnya ngontak-ngontak tolong dibantu untuk kepentingan bagus. Iya, Selalu kayak welcome waktu mereka. itu ada BUMDes yang saya bikin di Tulang Bawang sana. Tulang banget di Lampung Di ya. Lampung listriknya kan nggak bisa masuk. Gara-garanya PLN nggak bisa bikin apa namanya jaringannya karena harus melalui perkebunan swasta. Jaringan transmisinya itu Mas. Ya? Oke, Transmisinya. terus. Akibat harusnya mereka pakai diesel jadi costnya tinggi. Mm-mm. Saya ketemu Pak Sofyan Jalil, akhirnya bersama salah satu direktur PLN. Habis itu dibantu, Pak Sofyan Jalil telepon beberapa perkebunan, langsung tanahnya dikasih. Jadi PLN bisa masuk. Jadi apa namanya petambak-petambaknya bisa costnya bisa turun, BUMDesnya bisa jalan lagi. Terus enaknya juga kalau sudah kenal sama apa sudah nggak jadi menteri dan kontak-kontaknya sama menteri-menteri itu dengar-dengar sudah gampang dan nggak perlu dipalakin Ya, lagi. selama- Istilahnya itu kan. Selama nggak macem-macem ya. pasti Nggak macam-macam itu, toh. iya. Enak kan langsung. Ini hebat tuh Pak Sofyan Jalil ya. Toh untuk membantu masyarakat kecil Iya. juga kan. Jadi Bupati Tulang Bawangnya sangat terima kasih sekali karena masyarakatnya kebantu. Oke, alhamdulillah. Ya Mas, cuman
orang kemudian kan biasa kan setelah nggak menjabat terus kemudian ada penyakit yang sering disebut sebagai post-post syndrome, biasa dilayani, biasa ini. Ada nggak perasaan-perasaan seperti itu, Mas? Ya pasti ada yang hilang lah ya, pasti ada yang hilang. Iya, iya. Tapi ya dulu selama jadi menteri saya juga apa namanya, karena Pak Jokowi itu kan semua dicatat kan. Jadi kita mesti make sure apa yang kita udah janji harus kita deliver kan. Kalau Iya, nggak, iya. jadi pressure tinggi gitu. Iya, iya. Nah nggak jadi menteri ini pressure-nya berkurang jauh gitu. Iya, iya. Pressure berkurang jauh. Jadi Iya. jadi lebih apa namanya, lebih bisa bantu orang-orang banyak. Ya, nah selama Anda bertugas, mengabdi, diberi amanah sebagai Menteri Desa, itu saya dengar Anda pernah memimpin rapat sampai tengah malam gitu ya? Saya memang biasa dari kecil dulu udah biasa meeting kerja sampai malam-malam. Apalagi saya juga ngurus partai itu biasa kalau meeting kan mulai dari jam 9 sampai pagi gitu kan. Oke, iya, iya, iya. Nah, kebiasaan itu kebawa, cuman mungkin awal-awalnya mungkin teman-teman birokrat agak shock. Ada satu saat saya meeting itu waktu awal-awal jadi menteri jam 5 Pak sore, semua kok pada bawa tas. Wah, Saya tanya, kenapa kok pada bawa tas meeting? Iya Pak, supaya waktu selesai langsung pulang kita. Akhirnya saya antepin meetingnya sampai jam 2 pagi itu. jadi ternyata terus setelah begitu, tahu meetingnya sampai tengah malam, mencucu dong Pak, cemberut dong Pak. Ya awal-awalnya, tapi lama-lama mereka, karena saya jadi menteri desa baru kan. Iya, Saya iya. perlu banyak tanya sama mereka kan. Oh iya. Jadi mungkin waktunya nggak cukup, jadi terutama kalau siang kan banyak acara-acara formal kan. Iya, Jadi iya. waktu yang bebas untuk kita nyusun rencana, diskusi itu justru malam. Nggak banyak gangguan. Iya, iya. Nggak ada ratas malam, nggak ada. Nggak ada ratas malam ya, iya. Mas, yang selama jadi menteri, Anda tentu masih mengingat ya, apa legacy atau kemudian keputusan atau kebijakan terpenting yang Anda sudah ambil? Ya yang pertama ide dari dana desa itu kan bagus sekali. Nah kebetulan Pak Jokowi juga komitmennya di dana desa kuat sekali. Itu terbukti dana desa terus dinaikkan dari 20,7 atau 0,8 triliun, dinaikkan menjadi 46,98 triliun, dinaikkan menjadi 60 triliun, dinaikkan menjadi 70 triliun, saya dengar sekarang udah 70. Nah, kebetulan apa namanya penyerapannya kuat sekali. Jadi komitmen Pak Jokowi. Sering ganggu nggak tuh? Ada ponakan saya, kedengeran ya? Hanya berapa? 60. Gak apa-apa ya, oke. Nah kan minggu harusnya Alhamdulillah tahun berikutnya naik menjadi 94%. keluarga tapi ngajak bicara sama Ya, jadi balik lagi apa namanya? Jadi komitmen Pak Jokowi kuat. Awal-awalnya kan penyerapan dana desa hanya berapa? 68%. Supaya itu dikawal. Alhamdulillah tahun berikutnya naik menjadi 94%, 98%. Sekarang sampai sekarang saya dengar udah 90%. Sisanya termasuk Jakarta, Surabaya itu belum bebas itu. Malah Alor udah karena mungkin kecil kali ya. Oh iya, Alor yang di NTT sudah Di NTT sudah. bebas dari Itu bagus tuh bupatinya karena Iya. MCK itu penting karena kita masih ada problem stunting. Nah, stunting kita waktu tahun 2015 itu masih 37,2%. Itu tinggi itu. Karena kalau stunting kita besar, anak-anak kita nggak bisa sekolah lebih dari kelas 6 SD, nanti kita akan ada middle income trap karena mereka nggak bisa kerja di level-level yang lebih tinggi. Stunting itu kita terjemahkan sebagai malnutrisi gitu ya? Iya, kayak orang gizi bukan ya? kerdil, simptomnya sih kerdil nggak bisa tinggi. iya, Tapi yang simptomnya, parahnya bukan kerdil, yang kalau orang kerdil tuh harusnya orang yang pendek tuh bukan kerdil ya. Orang pendek tuh harusnya lebih jenius karena otak sama kaki cepat jadi berpikirnya cepat ya. Iya. Nah, ini problemnya gara-gara stunting pertumbuhan jaringan otaknya tidak bisa maksimal sehingga mereka nggak bisa berpikir yang kompleks. Iya. Dan mereka cenderung punya penyakit yang non menular itu, misalnya kayak gula, darah tinggi dan lain sebagainya pada saat tua nanti. Nah ini yang mesti harus dilawan. Alhamdulillah dengan adanya MCK, dengan adanya air bersih, dengan adanya program-program dari Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, kementerian lainnya, itu kita berhasil menurunkan stunting sampai tahun 2018 itu dari 37,2 menjadi 30,8%. Saya dengar sekarang udah 27%.
itu termasuk penurunan yang tinggi di dunia dalam kurun waktu. Cuman problemnya 27% masih tinggi, jadi PR kita masih sangat. Iya. Kita juga berhasil, kita ditargetkan mengentaskan desa tertinggal. Kabinet Indonesia Kerja yang lalu tuh mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang. Alhamdulillah kita bisa mengentaskan lebih dari 8.000. Menciptakan 2.000 desa mandiri, ya alhamdulillah kita bisa menciptakan lebih dari 5.000. Tapi masih ada 10.000 lagi yang masih tertinggal, itu mesti harus di PR masih banyak. Iya Mas. Kalau dikasih skor misalnya dari 0 sampai 10, selama Anda menjabat dalam periode yang hanya 5 tahun itu. 3 tahun. 3 tahun ya. Itu Anda pasang skor berapa Mas? Nggak tahu, tapi kalau dari target RPJM, targetnya udah terlampaui. Oh, di RPJM apa singkatannya RPJM itu? Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Oke. Udah terlampaui itu. Udah terlampaui. Wow. Mungkin ngasih target terlalu rendah kali. Harus dikoreksi targetnya tuh. Sekarang targetnya didobelin sama Pak Jokowi. Makanya saya ini terus terang ini Om Bay, terus terang ini. Juga mungkin teman-teman ya di sini ya. Pak Seko ini belum genep nih ngurusin Kementerian Desa. Harusnya ini terus ini harusnya. Enggak lah, karena setiap waktu itu ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Jadi emang harus orang yang lebih muda, lebih baru itu pasti pemikirannya lebih bagus. Kita dorong aja kita bantu terus. Oh gitu. Memang yang ganti lebih muda kan enggak, lebih tua yang ganti kok. Lebih pengalaman. Oh, lebih pengalaman. Harusnya Pak Salim tapi saya lihat bagus ya. Iya. Iya Mas. Ini ada beberapa highlight issue yang selama Pak Eko menjadi menteri itu jadi perhatian media massa ya kan. Yang paling menarik tentu saja Anda itu pernah memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak dari tenaga ahli yang 1.200-an, memberhentikan sekian eselon 1 dan seterusnya. Itu gimana Mas? Saya percaya karena pesan Pak Jokowi ke saya waktu saya diangkat jadi menteri, beliau pesan, ini kementerian baru, manajemennya harus diperbaiki. Nah, kebetulan saya pengalaman jadi CEO, jadi beliau mempercayakan untuk saya memperbaiki manajemennya. Kemudian beliau mengatakan bahwa 80% dari pertanian, dari desa itu tergantung dari sektor komoditi, pertanian, peternakan, perikanan. Jadi saya diminta untuk turun ke desa untuk bikin bisnis modelnya diusulkan ke beliau. Nah, nomor satu ya tentunya saya beresin kementerian dulu, karena kita sebagai pemimpin kan harus karena filosofinya pemimpin kan bisa menyelesaikan satu pekerjaan sebaik kalau kita kerjakan sendiri, tapi bukan kita yang mengerjakan gitu. Iya. Orang lain yang mengerjakan. Nomor satu ya kita mesti bikin organisasinya siap untuk menjalanin program kita dulu. Nah, saya dibantu sama Bank Dunia waktu itu, kebetulan Direktur Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chavez sekarang jadi Menteri Keuangan di Costa Rica. Itu dekat sama saya, jadi saya dibantu, saya dikasih beberapa advisor. Waktu itu ada Pak Renal Kasali, Ibu Afiliani, terus untuk pemberantasan korupsi saya dibantu sama Pak Bibit sama Trianto, terus ada Bu Ilia Avianti, banyak lah ada Bu Alisa Wahid juga gitu kan, dia advisor ya. Advisor. Nah, saya dibantu sama mereka, terus kita assess organisasi kita dulu, karena dalam running, kalau di manajemen kan dalam running satu organisasi 4M kan, man, method, mesin, money. Yes. Organisasi itu bisa cacat ke belakangnya kalau man-nya udah salah. Man itu nomor satu, struktur organisasinya mesti benar. Karena banyak organisasi yang membuat struktur organisasi bukan berdasarkan objektif, tapi berdasarkan orang yang ada. Nah, itu udah cacat tuh dari awal. Jadi nomor satu mesti strukturnya benar, baru kita masukkan orang yang benar di posisi yang benar. Nah, setelah itu kayak metode atau sistem itu kan produk dari orang. Terus mesin itu belanja kita kan juga produk dari orang dan sistem. Itu otomatis akan bagus sendiri. Nah, waktu itu saya bikin assessment, ternyata di kementerian kita kebanyakan orang, waktu itu kan kementerian baru banyak dikasih orang-orang dari kementerian lain kan. Iya. Dan yang bagus pasti di-retain di kementerian asalnya kan. Ya, tapi bukan berarti yang dikasih ke saya nggak bagus, cuman mungkin perlu dibina. Nah, akhirnya di situ kita kelebihan, waktu itu kita ada 3.600 orang, berdasarkan assessment tuh kita cuma butuh 2.500, makanya kita kurangin. Jadi saya ngurangin 1.200 orang. Posisinya apa aja mereka itu? Sebagai apa? 1.200 orang itu? Tenaga ahli? Apa itu? Ada dari TA-nya juga, itu ada 500 lebih, kita kurangin. Kemudian untuk
eselon satunya juga banyak saya ganti. Karena saya kasih kesempatan dulu, kan saya orangnya nggak bisa marah. Oh, Tapi bisa marah tapi kita pakai angka aja, kalau 3 kali nggak kecapai ya saya tanya sanggup atau enggak gitu kan. Kalau nggak sanggup saya kasih kesempatan yang lain. Nggak sampai, makanya ada 6 dirjen. Jadi nggak diapa-apain, dikasih kesempatan yang lain kasih gitu aja kesempatan ya. yang lain. Jangan dimarahin. Jadi saya ganti 6 dirjen, 12 direktur, 300 eselon 3. Iya, iya. Nah, Based dari kompetensi ya, mereka yang assess, kita ada tim assessment. iya, ya. Lalu itu Mas, apa namanya? Ini boleh dijawab, boleh enggak, ya kan? Tapi saya boleh dong nanya ya. Dulu pernah ada seorang pejabat di eselon 1 yang tiba-tiba bawa sekebok duit ke Anda begitu ya? Iya, pernah ngasih, itu saya kaget juga gitu. Waduh, Terus, serius tuh Mas? iya. Bener ya ngasih? Iya, terus ya saya tolak lah. Saya tolak, terus nggak sampai 2 minggu saya copot. Berani-beraninya dia belum Saya tahu datang ke dia. KPK, bisa bilang sama KPK, kalau kayak gini kan saya apes nih namanya. Saya nggak tahu apa-apa, dikirimin duit, kalau pas ada OTT kan kena saya. Bisa bilang. Mas, bisa langsung Tapi kena itu menurut Pak. KPK enggak, karena KPK kan waktu itu nggak ada SP3. Oke. Jadi orang sampai bisa kena OTT ketangkap itu udah diikutin lama, udah di apa namanya berapa kali dibiarin melakukan kesalahan, udah direkam, jadi waktu ada OTT buktinya banyak. Oh. Nah, waktu itu loh pejabat yang menyerahkan segepok duit itu kepada Anda itu apa? Bilangnya itu apa? Ini duit apa? Ya nggak tahu lah. Hah? Ya, mungkin. Atau jangan-jangan jadi tradisi gitu ya? Ya Pak, tapi dalam kaitan dengan KPK tadi saya juga ingat Anda pernah secara voluntary, secara sukarelawan minta supaya Anda disadap ya? Ya, saya juga Itu gimana, bilang Mas, sama KPK gini, waktu itu ibu saya kan sakit waktu dia Oke. saya diangkat jadi menteri. Jadi untuk comfort ibu saya datang ke KPK, saya voluntary, itu juga nggak work, buktinya korupsi jalan terus. Dan negara rugi besar, karena untuk menjadikan orang sampai menjadi level dirjen, level direktur, itu kan cost-nya tinggi dan perlu waktu lama. Nah, bahwa mereka sampai bisa melakukan korupsi itu kan karena ada kesempatan. Jadi saya bilang sama KPK, lebih bagus sama-sama kita umumkan, KPK boleh masuk ke dalam UK unit kerja saya, tanpa izin saya, tapi harus diumumin supaya tujuannya untuk orang jadi takut untuk korupsi. Nah, untuk itu saya volunteer, telepon saya, rumah saya, kantor saya silakan disadap. Jadi Anda kasih itu juga nomor kontak Anda, Kasih rumah semuanya itu ya? Tapi katanya nggak pernah disadap juga, kalau nggak, karena nyadap tuh katanya juga ongkosnya mahal, Oh gitu? katanya. Kenapa? Jadi kalau nggak di TO ya nggak disadap. Iya, kalau nggak ada alasan nyadap kan juga Dan melanggar hukum. setiap berapa bulan saya panggil dari KPK untuk ngasih apa namanya penyegaran ke pegawai kita. Saya juga selalu bawa orang-orang miskin dari daerah. Saya kasih lihat potret-potret di mana mereka tinggal supaya saya lihatkan ke mereka bahwa sesusah-susahnya mereka kita lebih beruntung masih bisa pakai mobil, kantor pakai AC. Sementara orang-orang ini untuk ambil air bersih aja harus jalan berapa kilo. Wah. Ya nggak punya MCK gitu. Jadi kita punya job adalah untuk bantu mereka. Kalau kita nggak bantu aja udah salah gitu kalau kita kerjanya lelet. Apalagi kalau kita kalau dikorup, ya kan? Waduh, itu sungguh terlalu kata Roma Irama. Tapi lumayan itu sih, lumayan efektif karena orang di apa hatinya digerakkan. Tapi ya in return performance kita harus diperbaiki karena waktu saya masuk kalau nggak salah tukin di Kementerian Desa itu masih 40 sekian %. Gitu. Mungkin tunjangan Kinerja. kinerja ya, oke. Jadi emang gaji mereka kecil sih, jadi mereka kurang ya. Terus Terus ada alhamdulillah tingkatnya sih nih. berapa tahun kemudian naik jadi 67%. Saya dengar sekarang udah 70% lebih. Wow. Ya alhamdulillah dengan begitu diharapkan mereka tidak lagi aneh-aneh, tidak neko-neko, tidak tergoda ya untuk supaya fokus kerja untuk bantu rakyat. Ya soal tukin gaji, saya jadi ingat Anda kan dulu termasuk salah satu menteri yang tidak mau ambil gaji, tunjangan, DOM, dana operasional menteri dan seterusnya. Benar Mas Eko ya? Sebetulnya nggak gitu juga sih. Kebetulan karena saya ke Menteri Desa kan banyak keliling kan. Iya. Banyak keliling. Saya ditugasi sama Presiden juga sebagai pejabat penghubung investasi Malaysia. Itu anggarannya nggak cukup. Anggaran buat itunya gitu. Padahal Presiden sering kunjungan, sering itu jadi mau nggak mau saya juga harus lebih sering juga gitu. Sementara anggarannya kementerian Anggaran berapa? jatah saya untuk biaya keliling-kelilingnya nggak cukup. Makanya Iya, gaji saya dedikasiin untuk nambah operasional. Oh, Kadang-kadang tergantung saya di situ masih ya. nambah, kadang-kadang suka nambah 100 juta, 50 juta. Tekor dong. Biar tekor asal kesohor. Biar tekor asal kesel. Lu belanja kementerian tiap tahun berapa Mas?
Di kementerian yang buat internal kan anggaran kita budgetnya cuman 5 triliun lah ya. 2,5 triliun buat bayar pendamping desa. Buat internal kementerian itu sekitar 500 miliar. Tapi kan banyak kan. Orang banyak, banyak. Ya, walhasil kembali ke tadi itu sebenarnya uang itu sebenarnya secara pribadi nggak Anda terima masuk ke account Anda, tapi Anda alihkan untuk nambah biaya operasional yang juga tidak di cover oleh apalagi kalau kita APBN gitu ya. jadi pejabat pembangun investasi kan harus ke Malaysia, harus ke itu anggarannya nggak cukup gitu kan. Itu pakai dana Kesana itu kan ya. kita mesti ketemu sama menteri-menteri, kita ngundang makan, ngundang itu kan kita yang bayar tuh. Iya. Kadang-kadang Pakai itu nambah ya. di situ. Iya, luar biasa. Mas tuh, matur nuwun sangat nih, terima kasih banyak ini sudah diceritain dari soal bagaimana menjaga diri supaya tetap imunnya bagus, pakai rea ya Saya kan? sih rekomen lah, satu hari minum 1 kali. Ya. Sangat mudah-mudahan dalam waktu dekat hasil clinical trialnya keluar. Insya Allah jadi ya. kita bisa klaim dari ratusan atau ribuan testimoni yang dipakai. Tapi memang target Anda memang ini sampai ke clinical trial ya? Dengan clinical trial jadi rumah sakit bisa pakai. Oh. Kalau nggak rumah sakit nggak boleh pakai. Sekarang kan orang pakai volunteer. Iya. Oke, terima kasih. Tuan, Mas Mas. Eko, matur nuwun sangat ini. Salam sehat. Aduh, sehat. Kita lanjutkan makan kita Jangan ya. lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Mas. Aduh. Ya. Terima kasih. Makasih, Aduh, Sun. ya. Makasih. Guys, sudah bincang-bincang dengan Mas Eko Putro Sanjoyo, ya, mantan Menteri Desa. Ini gampangnya Menteri Desa, sebenarnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan Transmigrasi, ya. Jadi gampangnya disingkat Kemendes waktu itu, Kementerian Desa. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat, ya kan? Nanti kita akan suatu saat goes sama beliau atau datang ke kantor beliau, nanti Om Wai akan ketemu dan melihat bagaimana upaya-upaya beliau dengan tim membantu startup-startup itu, Pak ya. Gitu, Pak ya. Saya undang. Pak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.